Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi penginjilan lintas budaya sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah penginjilan lintas budaya yang diasuh oleh Ibu Erlina Waru, Magister Teologi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Yarman Wanizai, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, NIM 08012301, semester 6, program studi teologi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu strategi penginjilan lintas budaya, dan kedua adalah aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, strategi penginjilan lintas budaya. Ada beberapa strategi penginjilan lintas budaya. Namun sebelumnya dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 34, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan menggunakan strategi perumpamaan atau ilustrasi. Injil Markus membuktikan bahwa Yesus bertindak, melayani, mengorbankan diri, dan menyelamatkan, sehingga pembaca yang membaca Injil Markus mendapat gambaran untuk bertindak sehingga terbuka terhadap gerakan Allah di dalam kehidupan dan berani menerima tantangan untuk melayani di lingkungan. Dalam pelayanannya, Yesus melintasi berbagai hambatan kebangsaan, ras, ekonomi, dan budaya untuk menyebarkan Injilnya. Pesan dari pelayanan yang Yesus lakukan ialah iman dan pengampunan bagi seluruh suku bangsa. Meskipun dalam kitab Injil sebelumnya Yesus menggunakan strategi ini, namun dalam pasal ini dia mempergunakan strategi tersebut sebagai sarana memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam menceritakan tentang kerajaan Allah tersebut, Yesus menggunakan strategi bercerita, memakai perumpamaan atau ilustrasi dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat dapat mengerti. Ada beberapa strategi penginjilan lintas budaya tersebut. Yang pertama adalah memahami budaya lokal. Strategi penginjilan lintas budaya. Yesus mengajar orang-orang dengan perumpamaan dan ilustrasi, menggunakan kejadian-kejadian yang lazim untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran rohani. Metode mengajar Yesus mendorong pendengar untuk berpikir dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Perumpamaan atau ilustrasi tentang seorang penabur diceritakan dengan jelas oleh Markus. Bagaimana Yesus mengisahkan tentang seorang penabur yang sedang menabur benih pada tanah yang berbeda-beda. Yesus menggunakan ilustrasi ini kepada masyarakat di sekitar daerah Galilea yang memiliki ciri khas petani. Berita akan sangat menolong untuk memahami secara mudah isi berita tersebut. Isi berita akan tersampaikan dengan baik apabila sang pembawa berita dapat masuk ke dalam budaya lokal dan menyelaraskan isi berita dengan budaya yang ada tanpa mengurangi makna dari berita tersebut. Jadi, strategi pertama yang harus kita lakukan ketika kita melakukan penginjilan lintas budaya adalah kita mampu memahami budaya lokal di mana tempat yang kita tuju. Jadi, pada waktu itu Yesus menggunakan perumpamaan dan dia memahami seperti apa budaya yang ada pada waktu itu, yaitu dengan dia memahami budaya tersebut. Dengan kita memahami budaya yang ada di tempat tersebut, maka kita masuk melalui budaya tersebut. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa di daerah Galilea, Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur karena Yesus mengetahui bahwa pencarian di sana adalah petani. Jadi melalui kita harus mampu memahami budaya lokal. Yang kedua yaitu menggunakan media yang ada di dalam budaya tersebut. Pada bagian ini Yesus menyampaikan suatu cerita yang tidak asing bagi masyarakat umum, yaitu tentang pelita atau lampu. Markus memulai cerita ini dengan ungkapan Tuhan Yesus, apabila seorang memasang pelita, apakah ia akan menutupinya dengan sebuah kotak untuk menghalanginya? Tentunya tidak, sebab kalau tertutup cahayanya tidak akan terlihat. Kita bisa melihat di Markus pasal 4 ayat 21. Ada Wycliffe menjelaskan tujuan Yesus pada bagian ini adalah memberitakan penekanan akan tanggung jawab yang saat
yang diwajibkan kepada pendengar bahwa apabila hatinya telah dicerahkan oleh firman, pada saatnya harus menyampaikan hal itu kepada orang lain. Pada bagian ini Tuhan Yesus sedang mengantisipasinya adanya eksklusivisme yang dapat terjadi dalam kehidupan iman mereka. Jadi strategi yang kedua adalah menggunakan media yang ada dalam budaya. Media yang tadi adalah pelita atau lampu. Makanya kita harus mampu memahami budaya lokal. Yang pertama tadi kita harus mampu memahami budaya lokal di suatu tempat tersebut, dan selanjutnya kita mampu menggunakan media-media yang ada dalam budaya lokal tersebut. Yang ketiga, strategi penginjilan lintas budaya adalah memberdayakan potensi yang ada. Perumpamaan tentang benih ini terdapat dalam Injil yang lain, misalnya Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang benih masih berkaitan dengan tentang penabur pada beberapa jenis tanah. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Perbedaannya ada pada penekanan perumpamaan tersebut. Jika penabur menekankan pada tanah, sedangkan tentang benih ini lebih kepada proses pertumbuhan sehingga mencapai hasil yaitu buah. Dalam konteks ini, para pengikut ditugaskan untuk menerima Injil, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Selanjutnya, orang percaya juga diperintahkan untuk mempraktikkan kebaikan kepada semua orang sebagai bukti nyata dari penerimaannya terhadap kasih karunia Allah. Yesus menyampaikan tentang benih yang ditabur dan tanpa campur tangan manusia, benih itu bertumbuh dengan sendirinya. Hal ini menjelaskan tentang kedaulatan Allah dalam segala kehidupan di dunia ini. Demikian juga halnya dengan keselamatan. Tugas orang percaya menyampaikan Injil serta mendoakan sesama manusia. Namun perkara waras dan bijaksana pada saat berdoa atau Anda tahu bahwa Allah yang menyelamatkan membawa mereka datang kepadanya. Pemberitaan Injil pada setiap tempat untuk memiliki berbagai karakteristik kebudayaan masing-masing. Hal tersebut sudah pasti membutuhkan strategi yang relevan. Pendekatan Yesus kepada masyarakat yang ada di sekitar Danau Galilea yaitu menggunakan perumpamaan tentang benih, dan hampir semua mengerti tentang hal itu. Merupakan suatu pendekatan lintas budaya. Strategi pendekatan lintas budaya dalam hal ini memiliki beberapa indikator, yaitu kebudayaan masyarakat yang ada di daerah Galilea berbagai macam, dan kebudayaan Yesus pun berbeda dengan mereka. Jadi strategi yang ketiga adalah memberdayakan potensi yang ada. Kita mampu memberdayakan potensi yang ada dalam diri kita. Seperti yang dilakukan Yesus adalah Yesus melakukan pendekatan kepada orang-orang Galilea. Begitu juga dengan kita. Apapun potensi yang ada dalam diri kita, kita mampu memberdayakan di tempat di mana kita berada, dan tentunya sesuai dengan budaya lokal di sana. Dan terakhir adalah menciptakan terobosan. Strategi penginjilan lintas budaya selanjutnya ialah perumpamaan tentang biji sesawi. Injil memberikan perumpamaan ini menggambarkan tentang progres pertumbuhan dan kemajuan yang pesat dari kerajaan Allah yang terlihat dari luar. Gambaran tentang biji sesawi yang kecil, bahkan menurut Markus pasal 4 ayat 31 adalah biji yang terkecil di antara biji sayuran lainnya. Namun apabila biji tersebut tumbuh, ia menjadi lebih besar dari sayuran yang lain sehingga burung dapat membuat sarang di rantingnya. Menciptakan terobosan dalam pelayanan lintas budaya sangatlah penting sebagai tolak ukur dan penerapan dari strategi pelayanan. Yesus memberikan sebuah pemahaman dan pengertian dalam perumpamaan tentang seorang penabur, pelita, benih, dan biji sesawi. Pengertian dalam setiap perumpamaan ada nilai-nilai kebenaran di dalamnya yang hendak Yesus sampaikan tanpa mengurangi makna dari media yang digunakan. Jadi penggunaan strategi ini dianggap relevan dalam menyampaikan Injil dalam lintas budaya karena cerita yang digunakan adalah informasi yang dikenal oleh semua kalangan sosial. Memakai perumpamaan yang diketahui secara umum akan memudahkan para pendengar untuk menangkap pemberitaan yang disampaikan. Jadi strategi yang keempat adalah menciptakan terobosan. Dengan adanya
dengan adanya dengan kita telah memahami budaya lokal, kita masuk dengan memahami budaya lokal, kita menggunakan potensi yang kita miliki, dan selanjutnya kita harus mampu menciptakan terobosan. Kita harus mampu membawa jiwa yang kita harus memenangkan jiwa-jiwa. Ini adalah tujuan akhir dari melakukan penginjilan lintas budaya, menciptakan terobosan atau ada jiwa yang kita menangkan dengan melakukan penginjilan lintas budaya. Jadi tadi saya telah menyampaikan ada 4 strategi penginjilan lintas budaya. Yang pertama adalah mampu memahami budaya lokal. Yang kedua, menggunakan media yang ada dalam budaya. Dan ketiga, memberdayakan potensi yang ada. Dan keempat adalah menciptakan terobosan. Selanjutnya adalah materi yang kedua, aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah hidup yang kudus. Penginjilan yang berhasil tidak pernah bergantung pada perdebatan yang hebat atau teknik-teknik yang diterapkan secara sempurna. Berpikir dan belajar bagaimana memberitakan Injil secara lebih baik tetap merupakan hal yang penting. Walaupun demikian, betapapun menariknya kesaksian kita kepada kelompok mayoritas, kesaksian kita ini tidak akan berguna jika hidup kita tidak mencerminkan kepribadian Kristus. Hal itu seperti seperti menghidangkan makan malam yang lezat di piring yang kotor. Saksi Kristus yang tidak hidup kudus mungkin akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan perluasan pemberitaan Injil. Jadi aspek-aspek komunikasi lintas budaya yang terutama dan terpenting adalah yang pertama itu harus hidup kudus. Sesuai tadi dengan yang telah saya sampaikan bahwa kita harus mampu menjadi pemberita Injil yang hidup kita lebih baik dari yang kita injili. Sebagai contohnya adalah seorang laki-laki senang berbicara tentang Yesus dan Injil dengan siapa saja yang mau mendengar. Dia memandang dirinya sendiri sebagai pengkhotbah dan penginjil, namun dia sudah menikah beberapa kali. Dia bersama wanita lain yang bukan istrinya. Orang itu tidak memiliki kesaksian yang baik di lingkungannya dan dianggap orang munafik. Jadi, aspek-aspek komunikasi lintas budaya ini yang pertama itu adalah kita harus hidup kudus. Hidup yang kudus, memiliki hidup yang kudus. Sebagai contoh ini, ya kita mampu memahami bahwa ketika hidup kita tidak baik, maka kita tidak mampu menjadi berkat dan bahkan kita tidak bisa melakukan penginjilan lintas budaya karena dari hidup kita saja tidak tercermin kebaikan, apalagi kita memberitakan Injil. Jadi yang terutama dan terpenting adalah kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana mereka dapat mempercayai Injil dari mulutnya? Apakah kita harus sempurna dahulu baru kita berhak menginjil? Tentu saja tidak. Yang kita perlukan ialah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak dapat membenarkan gaya hidup dan yang terang-terangan melanggar perintah Allah. Sebaliknya, orang yang belum percaya harus melihat adanya kualitas-kualitas yang baik pada pengikut-pengikut Kristus. Orang-orang percaya mungkin tidak menyadari bahwa kualitas-kualitas ini diperhatikan oleh orang lain. Ya, jadi kita sebagai orang percaya, kita harus mampu melihat, menyadari bahwa kualitas hidup kita dapat mencerminkan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah berdoa untuk mujizat. Penginjilan merupakan bagian dari peperangan rohani yang besar. Sebelum masuk dalam peperangan, tentara-tentara harus memiliki senjata yang tepat dan ampuh. Paulus mendaftarkan senjata yang kita butuhkan dalam Efesus pasal 6. Ketika semua senjata itu sudah siap untuk dipakai dan semua tentara itu sudah siap untuk berperang, Paulus berkata, itulah waktunya untuk berdoa. Maksudnya doa adalah tempat untuk menghadapi musuh. Medan peperangan ada di dalam doa. Kita diberitahu bahwa doa orang yang benar sangat berkuasa dan efektif dalam Yakobus 5 ayat 16.
Kebenaran adalah perkara menaati Allah dan hidup dalam kekudusan. Maka di dalam doa kita dapat mengatasi perlawanan musuh. Sebelum kita mulai bersaksi, kita harus berdoa untuk orang yang tersesat supaya mata mereka tercelik dan hati mereka terbuka. Kita berdoa untuk seluruh keluarga dan tetangga supaya mereka beriman kepada Kristus. Kita berdoa supaya Allah menyadarkan mereka bahwa mereka membutuhkan keselamatan dan hal-hal yang kekal. Kita berdoa melawan kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat seluruh kelompok orang itu. Jadi aspek komunikasi lintas budaya yang kedua adalah berdoa untuk mujizat. Ketika roh Allah berjalan di depan kita, maka kita pergi memberitakan Injil. Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa roh sedang bekerja. Dia memakai doa kita untuk menghancurkan benteng-benteng kejahatan. Di 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Usaha kita yang terpenting harus terpusat pada doa. Jadi, supaya kita bisa melakukan penginjilan lintas budaya, komunikasi yang baik untuk penginjilan lintas budaya adalah berdoa untuk melakukan mujizat. Yang ketiga adalah pendekatan yang alkitabiah. Pendekatan yang alkitabiah untuk menyampaikan kabar baik ialah hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum mendengarkannya. Kemudian kita menceritakan Injil kepada mereka. Yesus memakai cara ini di Jalan Emmaus. Kita bisa melihat di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Dia berjalan berdampingan dengan dua orang yang sedang berbicara tentang arti penyaliban Yesus dan tentang kebangkitannya. Dia ikut berbicara dengan mereka. Dia mengarahkan percakapan mereka pada pesan nabi-nabi di dalam firman Allah. Beberapa waktu kemudian mereka mengerti apa yang Yesus jelaskan kepada mereka. Begitulah cara Yesus berkomunikasi dari waktu ke waktu. Filipus melakukan hal yang serupa di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Jadi pendekatan yang alkitabiah. Kita melakukan pendekatan berbicara dengan mereka seperti yang dilakukan oleh Yesus dan yang telah saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek komunikasi penginjilan lintas budaya. Yang kedua, diperlukan waktu. Proses menceritakan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mendengarkannya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jarang sekali ada orang yang langsung beriman setelah mendengar Injil untuk pertama kali atau untuk kedua kalinya. Jarang sekali. Lebih jarang lagi ada orang yang langsung beriman setelah mendengar Injil dari orang yang tidak dikenal olehnya. Yesus sendiri menunjukkan bahwa diperlukan waktu untuk berbincang-bincang dengan satu sama lain. Dia meninggalkan surga selama 30 tahun lebih untuk melakukan hal itu. Kedatangannya kepada kita dan kesediaannya meluangkan waktu bersama kita merupakan hal yang penting bagi kita. Dengan demikian kita dapat lebih mengerti tentang kerajaan Allah. Itu penting bagi keselamatan kita. Orang-orang Kristen perlu mengikuti teladan Yesus. Jadi dalam komunikasi ini diperlukan waktu. Yang pertama adalah gaya hidup yang terbuka. Berapa banyak waktu yang diperlukan? Apakah cukup kalau kita berkunjung sekali seminggu selama 1 atau 2 jam? Jika waktu kita bersama orang-orang yang belum percaya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan jika kita menggunakan cara-cara yang kreatif, bukankah itu cukup? Ya, walaupun demikian untuk menjangkau orang-orang yang tersesat, kita harus menyediakan banyak waktu. Dan itu akan menuntut seluruh waktu kita. Hal itu dimulai dengan kesediaan untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk dimulai dengan membawa orang yang tersesat kepada Kristus. Inilah yang dimaksud Paulus ketika ia berkata, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Penyerahan diri secara menyeluruh seperti itu sulit dilaksanakan kalau kita dibatasi oleh jadwal atau rencana. Jadi aspek komunikasi yang baik dalam penginjilan lintas budaya ini adalah gaya hidup yang terbuka. Kita harus memberikan waktu yang banyak kepada orang-orang yang masih belum percaya kepada Yesus, supaya mereka bisa terbuka kepada kita dalam kita melakukan penginjilan lintas budaya. Yang selanjutnya adalah keputusan yang tidak mudah diambil. Banyak gereja merencanakan kegiatan sepanjang hari pada hari kemerdekaan atau pada hari-hari libur lainnya. Oleh karena itu, khususnya pada hari kemerdekaan, orang-orang Kristen tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan yang penting di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang Kristen berpendapat bahwa bergabung bersama saudara-saudara seiman dan melakukan kegiatan-kegiatan di gereja
pada hari libur lebih penting daripada ikut berpartisipasi bersama para tetangga dalam kegiatan yang diadakan oleh lingkungan setempat. Jadi keputusan yang tidak mudah diambil ya kadang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita mampu melihat mana yang lebih penting atau mana yang lebih membuat kita melakukan pendekatan. Contohnya di sini orang-orang Kristen banyak tidak menghargai pentingnya berpartisipasi dalam lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Maka dari itu mereka dianggap tidak ramah atau bahkan dianggap antisosial. Jadi di sini mungkin kita pernah mengalami, kita harus mempersiapkan diri kita ketika agama lain mengundang kita dalam waktu yang bersamaan dengan waktu ibadah kita di gereja atau dimanapun. Jadi kita harus membagi waktu, kita harus juga melakukan pendekatan dan menghargai undangan dari mereka. Jadi komunikasi ini ya, keputusan yang tidak mudah diambil ini tergantung dari kehidupan kita. Yesus sering bertindak berlawanan dengan tradisi agama supaya dapat meluangkan waktu bersama orang-orang tersesat. Matius 9 ayat 9-13. Memang tidak mudah untuk mengambil keputusan seperti itu jika kita ingin berhasil dalam memenuhi panggilan Allah, yaitu menjalin hubungan yang penuh perhatian dengan orang-orang yang masih tersesat. Maka kita harus membatasi waktu yang kita pakai untuk melakukan hal-hal lainnya. Kita memang diperintahkan untuk tidak meninggalkan pertemuan dengan orang-orang percaya lainnya. Tetapi kita juga diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada dunia. Kita harus melakukan kedua-duanya, karena itu kita perlu meminta kepada Allah agar Ia memberi tuntunan. Jadi keputusan ini tidak mudah, namun kita juga harus melakukan dua-duanya. Kita harus beribadah dan kita juga harus melakukan pendekatan kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Lalu dalam hal itu kita meminta pimpinan dari Roh Kudus supaya Tuhan menuntun kita mana yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah kasih berarti mengadakan tidak kepada diri sendiri. Paulus dengan jelas mengajar kita bahwa kita harus melakukan apa saja yang diperlukan untuk memenangkan orang yang tersesat. Jika sebaiknya kita tidak makan daging, maka kita harus rela melakukannya. Kasihlah yang menjadi alasannya. 1 Korintus pasal 13, karena Paulus merujuk pada daging. Marilah kita berbicara tentang daging babi atau anjing. Makan daging babi atau anjing sangat menjijikkan bagi orang lain. Daging babi atau anjing dianggap makanan haram. Anjing sebagai binatang peliharaan tidak dapat disetujui oleh sebagian tetangga yang beragama lain, walaupun sebagian lainnya tidak keberatan. Tidak ada dari mereka yang mau. Orang Kristen yang hendak menjalin hubungan dengan mereka harus memperhatikan masalah itu. Paulus mengatakan bahwa lebih baik tidak makan daging sama sekali daripada menimbulkan pertentangan. Tidakkah kita seharusnya mempertimbangkan untuk tidak makan daging babi dan tidak memelihara anjing? Mungkin orang Kristen akan bertanya, apakah kita tidak berhak makan daging babi di gedung milik gereja kita jika kita mau? Tentu saja kita berhak. Tetapi hukum kasih lebih tinggi daripada hak kita. Yesus sebagai contoh memiliki hak yang tinggi, tetapi dia tidak mempertahankannya. Filipi 2 ayat 6. Kasih mendorong Yesus untuk tidak memakai hak itu. Ia bertindak demikian demi kita. Kita pun harus melakukan hal yang sama dengan memenangkan mereka kepada Kristus. Jadi kita lebih mementingkan kasih daripada hak kita. Yang selanjutnya adalah menghindari pertentangan. Bukan rahasia lagi, kekristenan dan Islam sudah sejak dahulu bertentangan. Orang-orang Islam dan orang-orang Kristen saling menyerang, saling menganiaya, dan saling membunuh. Tidak ada gunanya di sini untuk menentukan pihak mana yang lebih banyak menyerang atau pihak mana yang orang-orangnya paling banyak mati syahid. Yang nyata pertentangan itu terus berkepanjangan dan sulit diatasi. Hal itu terasa ketika kita menyadari bahwa mereka perlu mendengarkan Injil. Jadi komunikasi penginjilan lintas budaya ini yaitu supaya menghindari pertentangan. Yang selanjutnya adalah hiasan-hiasan Kristen. Masalah lain yang harus dihindari hubungan dengan apa yang sangat disayangi oleh setiap orang Kristen, yaitu salib Kristus. Salib merupakan batu sandungan bagi kepercayaan lain.
walaupun itu merupakan lambang keselamatan bagi orang Kristen. Jadi jika kalung salib atau penjepit dasi berbentuk salib yang kita pakai menghalangi kita untuk didekati oleh tetangga kita, kita seharusnya tidak memakainya. Jika salib yang tergantung di dinding rumah kita menghalangi mereka mengunjungi rumah kita, kita harus memindahkannya. Pasti ada cara lain yang lebih tepat untuk menyatakan diri sebagai pengikut Kristus daripada dengan menunjukkan salib. Misalnya, cara yang lebih baik untuk menunjukkan bahwa Anda pengikut Yesus adalah dengan mengasihi tetangga kita. Jika lambang salib membuat syak orang-orang yang berbeda kepercayaan, jika hal itu menutup kesempatan bagi mereka untuk mendengar Injil, maka kita perlu membuat perubahan. Hal lain yang mungkin jika tidak berkenan ialah gambar tangan yang sedang berdoa, Yesus yang rambutnya pirang, dan yang matanya yang biru, yang sedang membawa anak domba. Gambar-gambar Kristen Barat tradisional lebihnya juga mungkin menimbulkan akibat yang sama. Jadi, jika semua lambang-lambang kekristenan membuat orang percaya syok dan tidak menerima keberadaan kita, maka yang lebih baik adalah kita menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus dengan mengasihi mereka. Selanjutnya adalah sebutan. Kita harus hidup dengan memperhatikan masalah terhadap sebuah sebutan nama. Kita terus bertumbuh menjadi semakin peka terhadap tetangga-tetangga kita yang percaya kepada Kristus. Seorang yang tersinggung tidak akan mendengar kita. Bahkan istilah Kristen sudah mengandung arti negatif sehingga sering tidak produktif bagi kita menyebut diri orang Kristen kepada mereka. Orang Islam lebih mengenal sebutan bagi orang Kristen adalah sebagai pengikut Isa Al-Masih. Sebutan itu biasanya akan menimbulkan beberapa pertanyaan yang menjadi titik tolak pembicaraan tentang kabar baik. Hal itu dinilai positif sebab Isa adalah nama Islam untuk Yesus. Sebutannya lain yang positif adalah Nasrani. Ini juga merupakan istilah yang artinya orang Kristen. Istilah itu dapat ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi dalam komunikasi penginjilan lintas budaya ini kita juga tidak perlu menyebutkan kita sebagai pengikut Kristus, namun kita sebagai Kristen, namun kita harus melihat apa sebutan-sebutan yang sesuai di suatu tempat yang kita kunjungi atau kita lakukan penginjilan lintas budaya. Jadi demikian yang bisa saya paparkan dalam materi tentang strategi penginjilan lintas budaya dan juga aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya